Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, abislami dina, wabil muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi syrahli sodri wa yassili amri. Wa lu'udatan min lisan yafqahu qawli sadaqallahu azim. Pertama-tama marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kelas ini kita mulai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari mHealth. Konsep dari mHealth dan wearable device. Dalam dunia kesehatan ada yang namanya eh, teknologi kesehatan yang disebut dengan mobile health atau sering disingkat dengan mHealth. Merupakan sebuah revolusi dalam dunia kesehatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi mobile. Secara definitif, mHealth dapat dipahami sebagai praktik kedokteran dan kesehatan masyarakat yang didukung oleh perangkat mobile seperti smartphone, tablet, PDA, dan berbagai perangkat komunikasi lain, kabel lainnya. Konsep dasar mHealth lahir dari kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih aksesibel, efisien, dan dapat menjangkau masyarakat luas tanpa batas geografis. Dalam era digital ini, mHealth tidak hanya sekadar aplikasi di smartphone, tetapi merupakan ekosistem kesehatan yang digital yang komprehensif. Ekosistem ini mencakup berbagai komponen seperti infrastruktur IT, regulasi kesehatan digital, sumber daya manusia yang kompeten, dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan termasuk penyedia layanan kesehatan, pemerintah, industri, teknologi, dan masyarakat itu sendiri. Adapun filosofi utama mHealth adalah membawa layanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat. Jadi ke tujuan utama dari mHealth adalah membawa layanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat. Mengubah paradigma dari pasien datang ke rumah sakit menjadi layanan kesehatan yang datang kepada pasien. Konsep ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tantangan geografis berupa kepulauan luas, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Melalui mHealth, seseorang dapat berkonsultasi dengan dokter, memantau kondisi kesehatannya, mendapatkan edukasi kesehatan hingga melakukan pemeriksaan awal tanpa harus meninggalkan rumah. Adapun kemudian jenis-jenis aplikasi mHealth yang pernah kita ketahui eh, adalah aplikasi monitoring dan tracking kesehatan. Merupakan kategori yang paling umum digunakan saat ini. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau berbagai parameter kesehatan secara mandiri seperti tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh, siklus menstruasi hingga hingga perkembangan kehamilan. Contohnya adalah aplikasi untuk penderita diabetes yang dapat mencatat kadar gula darah harian, asupan makanan, dan memberikan rekomendasi dosis insulin. Aplikasi ini sering dilengkapi dengan fitur grafik dan analisis tren yang mampu membantu pengguna memahami pola kesehatan mereka. Yang kedua adalah aplikasi telemedicine atau konsultasi online. Telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan kesehatan, terutama sejak pandemi COVID-19. Aplikasi seperti Halodoc, Halodokter, Klik Dokter di Indonesia memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter melalui chat, voice, dan video call. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan layanan pemesan obat dan pengiriman langsung ke rumah, menciptakan pengalaman healthcare yang terintegrasi dengan convenient. Yang ketiga adalah aplikasi medication reminder atau pengingat minum obat sangat krusial bagi pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan konsumsi obat rutin. Aplikasi ini tidak hanya mengingatkan jauh minum obat, tetapi juga dapat memberikan informasi tentang interaksi obat. Efek samping bahkan dapat terhubung dengan apotek untuk refill otomatis. Kepatuhan minum obat dalam medication adherence merupakan faktor penting dalam keberhasilan terapi dan aplikasi ini terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan hingga 30-40%. Yang keempat adalah aplikasi fitness dan wellness berfokus pada promosi kesehatan dan pencegah penyakit. Aplikasi seperti MyFitnessPal, Strava, atau Next Training Club membantu pengguna dalam melacak aktivitas fisik, mengatur program pelatihan, menghitung kalori, dan memberikan motivasi melalui gamification dan social feature. Kategori ini juga mencakup aplikasi meditasi dan kesehatan mental seperti Headspace atau Calm yang semakin populer sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Yang kelima adalah aplikasi informasi dan edukasi kesehatan. Beberapa penting dalam meningkatkan healthy literasi masyarakat. Aplikasi ini menyediakan informasi terpercaya
tentang penyakit, gejala, pengobatan, tips kesehatan, dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi juga dilengkapi dengan simptom checker yang menggunakan artificial intelligence untuk memberikan kemungkinan diagnosis awal berdasarkan gejala yang diinput pengguna. Yang keenam, adalah aplikasi health record elektronik atau dengan medical record mobile. Aplikasi ini memungkinkan pasien mengakses rekam medis mereka kapan saja dan di mana saja. Di Indonesia, inisiatif seperti Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan bertujuan mengintegrasikan data kesehatan masyarakat secara nasional. Pasien dapat melihat riwayat pemeriksaan, hasil laboratorium, resep obat, dan catatan dokter melalui smartphone mereka. Memfasilitasi kontinuitas perawatan terutama ketika berpindah fasilitas kesehatan. Konsep dan jenis wearable device. Wearable device ada perangkat yang dapat dikenakan merupakan evolusi berikutnya dalam teknologi kesehatan personal. Konsep wearable health teknologi didasarkan pada prinsip kontinuitas monitoring, di mana parameter kesehatan dapat dipantau secara real time dan berkelanjutan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari pengguna. Secara teknis, wearable device mengintegrasikan berbagai sensor, microprocessor, connectivity module, dan power management dalam bentuk yang kompak dan ergonomis. Sensor yang digunakan bervariasi tergantung fungsinya melalui akseleratometer untuk mendeteksi gerakan, pot- fotoplethysmography atau PPG, sensor untuk mengukur detak jantung, EDA untuk sensor untuk mengukur tingkat stres, hingga ECG untuk merekam aktivitas listrik melalui jantung. Contoh misalnya smartwatch fitness tracker merupakan jenis wearable yang paling populer. Perangkat seperti Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Fitbit, Xiaomi Mi Band telah menjadi mainstream. Smartwatch menjadi tidak hanya menghitung langkah atau kalori, tetapi juga dapat mendeteksi antrian atrial fibrillation atau detak jantung tidak teratur, mengukur saturasi oksigen darah SpO2, melakukan elektrakardiogram bahkan mendeteksi jatuh pada lansia dan otomatis mengirim alert ke kontak darurat. Beberapa model terbaru juga dilengkapi dengan sensor suhu tubuh dan dapat memberikan estimasi siklusi ovulasi pada wanita. Contoh smartwatch Amazfit U Pro. Jam ini memiliki fitur pengawas kesehatan yang lengkap, seperti mengukur kadar oksigen dalam darah, sleep monitoring yang dapat memantau kualitas tidur, bisa memantau detak jantung 24 jam selama 7 hari, serta memiliki stress monitor untuk memantau level stres dan memberikan latih pernapasan untuk mengatasinya. Tidak hanya itu, jam ini juga dilengkapi dengan GPS yang memberikan pelacakan lokasi yang lebih cepat untuk Anda tinjau setelah olahraga luar ruangan seperti lari atau bersepeda. Yang kedua, smart clothing atau textile sensor merupakan kategori yang lebih advance, di mana sensor diintegrasikan langsung ke dalam pakaian. Contohnya pada sport bra dengan sensor ECG built-in, kaos kaki pintar yang dapat menganalisis pola berjalan untuk mencegah cedera, atau pakaian bayi yang memantau pernapasan dan suhu tubuh. Teknologi ini menggunakan konduktif fiber dan fleksibel elektronik yang dapat dicuci nyaman dan nyaman dikenakan. Yang ketiga, biosensor patch adalah perangkat kecil yang ditempel pada kulit untuk pemantauan kontinu. Contoh yang sudah banyak digunakan ada CGM untuk penderita diabetes yang dapat mengukur kadar gula darah setiap beberapa menit tanpa perlu tusukan jari berulang kali. Patch ini menggunakan microneedle sensor atau teknologi non-invasif lainnya dan dapat bertahan hingga 14 hari. Data yang dikumpulkan dikirim secara wireless ke smartphone, memberikan insight yang sangat valuable tentang bagaimana makanan, aktivitas, dan stres mempengaruhi kadar gula darah. Yang keempat, Smart Glass atau Augmented Reality Device memiliki aplikasi khusus dalam telemedicine dan training medis. Dokter dapat menggunakan Smart Glass untuk akses hands-free terhadap rekam medis pasien atau menggunakan guidance dari spesialis jarak jauh selama prosedur medis. Dalam konteks rehabilitis, Augmented Reality Glass dapat membantu pasien stroke dalam terapi fisik dengan memberikan visual feedback dan gamification. Yang kelima, Yang kelima, implantable device merupakan frontier berikutnya. Meskipun masih terbatas batas penggunaannya,
perangkat seperti pacemaker modern, implantable cardioverter, defibrillator atau ICD, atau neurostimulator dapat terhubung secara wireless dengan smartphone dan mengirimkan data kondisi jantung dan atau otak secara real-time kepada dokter. Ini memungkinkan deteksi terhadap komplikasi dan intervensi yang lebih cepat. Integrasi mHealth dalam sistem informasi kesehatan. Integrasi antara mHealth, wearable device, dan sistem informasi kesehatan yang lebih luas merupakan kunci untuk merealisasikan visi healthcare yang truly connected and patient-centered. Integrasi ini tidak hanya soal teknis konektivitas, tetapi juga mencakup aspek standarisasi data, interoperabilitas sistem, keamanan sistem informasi, dan governance. Dari perspektif arsitektur sistem, integrasi ini melibatkan beberapa layer. Di antaranya layer pertama adalah data acquisition, di mana wearable device mengumpulkan data psikologis melalui berbagai sensor. Data ini kemudian ditransmisikan melalui Bluetooth Low Energy atau BLE atau Near Field Communication atau NFC ke smartphone pengguna. Layer kedua adalah data processing and storage, di mana aplikasi mHealth menerima, memvalidasi, dan menyimpan data tersebut baik secara lokal maupun di cloud. Algoritma machine learning dapat diterapkan di layar ini untuk menganalisis data dan deteksi anomali. Layer ketiga adalah integrasi layer, di mana data dari mHealth harus dapat berinteraksi dengan elektronik health record atau data rekam medis elektronik di rumah sakit, sistem informasi laboratorium, farmasi manajemen sistem, dan sistem kesehatan lainnya. Standarisasi data menjadi krusial dalam integrasi ini. Format data kesehatan yang berbeda dari berbagai variable dan aplikasi mHealth dapat menjadi hambatan interoperabilitasnya. Standar internasional seperti HL7, VIR, DICOM untuk medical imaging, dan LOINC untuk kode laboratorium perlu diadopsi. Di Indonesia, upaya standarisasi dilakukan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional, NIKNAS, SIKNAS, dan platform status sehat yang menggunakan standar HL7 VIR. Use case konkret dari integrasi ini sangat beragam. Seorang pasien dengan penyakit jantung dapat menggunakan smartwatch yang memantau detak jantung 24 jam selama 7 hari. Ketika terdeteksi aritmia, data ECG otomatis dikirim ke aplikasi Hammer yang kemudian memforward ke rekam medis elektronik di rumah sakit. Dokter kardiologis mendapat alert peringatan atau tanda dan dapat menghubungi pasien untuk evaluasi lebih lanjut atau penyesuaian terapi tanpa pasien perlu datang ke rumah sakit. Ini adalah contoh dari reactive care yang menjadi predictive dan preventive care. Dalam konteks chronic disease management, integrasi ini memungkinkan remote patient monitoring yang efektif. Pasien diabetes dapat menggunakan CGM yang terintegrasi dengan aplikasi mHealth yang tidak hanya merekam data gula darah tetapi juga menganalisis tren, memberikan rekomendasi penyesuaian diet dan insulin, serta mengirimkan summary report bulanan ke dokter endokrinologi. Dokter dapat melakukan titration dosis obat secara remote berdasarkan data objektif, mengurangi kunjungan rumah sakit dan yang tidak perlu. Clinical Decision System Support System atau CDSS juga dapat ditingkatkan dengan integrasi data dari wearable. Algoritma AI dapat menganalisis pola data dari pasien untuk memberikan personalized recommendation. Misalnya, sistem dapat memprediksi risiko readmission pasien gagal jantung berdasarkan tren berat badan atau indikator field retention, tingkat aktivitas fisik, dan variabilitas detak jantung yang dikumpulkan dari wearable device. Dari perspektif population health management, data agregat dari mHealth dan wearable dapat memberikan insight berharga untuk public health surveillance dan policy making. Pola aktivitas fisik populasi, prevalensi kondisi kesehatan tertentu di wilayah geografis, atau efektivitas program promosi kesehatan dapat dianalisis dari big data ini. Tantangan dalam peluang penerapan FH di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat penetrasi smartphone yang mencapai lebih dari 60%, memiliki potensi besar sekaligus tantangan unik dalam penerapan mHealth. Tantangan pertama adalah tantangan infrastruktur dan konektivitas. Hal ini menjadi hambatan fundamental atau utama meskipun penetrasi smartphone tinggi di perkotaan, daerah eh, daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal, masih menghadapi keterbatasan akses internet. Kecepatan internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat telemedicine yang memerlukan video call quality baik. Biaya data internet juga bisa menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Solusi potensial termasuk penggunaan aplikasi ML yang low bandwidth
pemanfaatan SAS based handheld untuk basic connection, dan perluasan infrastruktur telekomunikasi melalui program pemerintah seperti Papalapa Ring. Yang kedua adalah melakukan digitalisasi literasi atau healthy literacy. Masyarakat Indonesia sangat bervariasi. Populasi lansia atau masyarakat ini di pedesaan mungkin kesulitan menggunakan aplikasi mHealth yang kompleks. Tentu, user interface yang tidak intuitif atau informasi kesehatan yang terlalu teknis dapat mengurangi adoption rate. Diperlukan desain aplikasi yang user friendly dengan mempertimbangkan prinsip inclusive design. Tersedia dalam bahasa lokal dan didukung dengan program education digital kesehatan baik melalui puskesmas, kader kesehatan maupun kampanye media massa. Yang ketiga, hambatannya adalah regulasi dan standarisasi. Apa ini? Masih dalam tahap perkembangan. Undang-undang kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan terkait telemedicine telah ada, namun implementasi dan enforcement-nya masih perlu penguatan. Isu seperti legal liability dalam konsultasi online, standar kompetensi untuk telehealth dan practitioner-nya, mekanisme reimbursement dari asuransi kesehatan, dan lisensi praktik lintas provinsi perlu kerangka regulasi yang jelas. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait telemedicine, namun perlu diupdate berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, tantangan adalah keamanan privasi data. Merupakan concern yang utama. Data kesehatan adalah data sensitif yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Resiko kebocoran data, hacking atau penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial tanpa konsen pasien adalah ancaman nyata. Implementasi enkripsi end-to-end, secure cloud storage, authentication yang kuat, dan audit trail menjadi necesarinya. Selain itu, masyarakat perlu diedukasi tentang hak mereka terhadap data pribadi. Bagaimana data mereka digunakan oleh platform mHealth. Tantangan yang kelima adalah integrasi dengan sistem kesehatan yang ada. Menghadapi tantangan teknis dan organisasional, banyak rumah sakit dan puskesmas masih menggunakan sistem informasi yang legasinya tidak terstandarisasi atau bahkan masih manual. Upaya integrasi memerlukan investasi besar dalam infrastruktur IT. Training SDM, change management, inisiatif Satu Sehat dari Kemenkes adalah langkah positif, namun adopsi di level fasilitas kesehatan perlu dipercepat dengan insentif dan dukungan teknis yang memadai. Tantangan yang keenam adalah fragmentasi ekosistem mHealth. Di Indonesia cukup tinggi, dengan banyak aplikasi mHealth yang berdiri sendiri tanpa interoperabilitas. Data kesehatan seseorang tersebar di berbagai platform, tidak terintegrasi dan sulit diakses secara holistik oleh tenaga kesehatan. Diperlukan strategi konsolidasi atau pengembangan health information exchange platform yang dapat menjembatani berbagai aplikasi. Namun demikian, peluang penerapan mHealth di Indonesia sangat besar. Pertama, jangkauan geografis yang luas dapat diatasi melalui mHealth. Dokter spesialis yang terkonsentrasi di kota besar dapat memberikan konsultasi ke daerah terpencil melalui telemedicine. Ini sangat krusial untuk meningkatkan equity dalam akses layanan kesehatan. Kedua, efisiensi biaya kesehatan yang dapat dicapai. Telemedicine mengurangi biaya transportasi dan akomodasi pasien, mengurangi kunjungan rumah sakit yang tidak perlu, dan memerlukan early intervention yang lebih murah dibanding treatment penyakit stadium lanjut. Studi menunjukkan remote monitoring untuk pasien kronis dapat menurunkan biaya kesehatan sehingga 20-30%. Yang ketiga, peluang penerapan mHealth. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan kesehatan, mandiri meningkat. Melalui aplikasi mHealth, wearable device, individu menjadi lebih aware terhadap kondisi kesehatannya dan dapat mengambil tindakan preventif. Konsep patient as partner dalam healthcare menjadi lebih realizable. Peluang yang keempat adalah potensi big data untuk riset dan policy making. Sangat valuable. Data kesehatan skala besar dari mHealth dapat digunakan untuk epidemiological studies, drug surveillance, health system evaluation, dan evidence-based policy formulation. Indonesia dapat menjadi salah satu sumber data kesehatan populasi terbesar di Asia Tenggara. Peluang kelima adalah pertumbuhan ekonomi digital. Di sektor health tech menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Indonesia memiliki beberapa health tech startup yang menjanjikan dan menarik investasi. Ekosistem ini mendorong inovasi lokal yang lebih sesuai dengan konteks kebutuhan Indonesia. Selanjutnya, ini adalah contoh studi kasus penerapan mHealth dan wearable device. Untuk memahami penerapan praktis mHealth dan wearable device,
kita perlu mengeksplor berbagai studi kasus baik di Indonesia maupun internasional. Di kasus pertama adalah program telemedicine BPJS Kesehatan Indonesia. BPJS Kesehatan meluncurkan program telemedicine untuk peserta JKN KIS, terutama dipercepat selama pandemi COVID 2019. Program ini mengintegrasikan aplikasi mobil JKN dengan layanan telemedicine dari beberapa provider seperti Halodoc, Dokter, Good Doctor. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter umum secara gratis, mendapat resep digital, dan obat dikirim ke rumah dengan subsidi dari BPJS. Hasil pembelajaran, program ini mencatat lonjakan pengguna hingga 30% selama pandemi COVID. Evaluasi menunjukkan tingkat kepuasan pasien tinggi sebesar 85%, terutama untuk kondisi non-emergensi. Namun, challenge termasuk keterbatasan kondisi yang dapat ditangani oleh via telemedicine. Kesulitan physical examination yang komprehensif dan okasional teknik isu, ke depan integrasi lebih dalam dengan rekam medis elektronik dan peluasan ke konsultasi spesialis menjadi prioritas. Studi kasus kedua adalah continuous glucose monitoring untuk diabetes management. Beberapa rumah sakit di Jakarta dan di Surabaya telah mengimplementasikan program CGM untuk pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2 dengan kontrol glikemik yang buruk. Pasien menggunakan sensor CGM atau freestyle libre recom untuk mengirim data real time ke smartphone. Data analisis oleh algoritma AI yang memberikan alert ketika gula darah terlalu tinggi atau rendah. Rekomendasi tentang insulin dosing atau asupan karbohidrat. Hasil dari pembelajaran, studi di salah satu rumah sakit menunjukkan penurunan HbA1c rata-rata 1,5% setelah 3 bulan menggunakan CGM. Signifikan secara klinis. Pasien melakukan quality of life yang lebih baik karena berkurang episode hipoglikemia dan kebutuhan finger prick testing. Tantangan utama adalah biaya sensor yang mahal, sekitar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan, dan belum di-cover oleh asuransi. Advokasi untuk reimbursement scheme dan kemungkinan kemungkinan produksi lokal untuk menurunkan biaya yang sedang dilakukan. Studi kasus yang ketiga adalah remote cardiac monitoring di Singapura. Singapura General Hospital mengimplementasikan program komprehensif cardiac remote monitoring untuk pasien post heart attack, head attack dan heart failure. Pasien diberikan smartwatch yang memantau ECG, heart rate variability dan activity level, serta smart scale untuk daily wake monitoring. Data dikirim otomatis ke cloud-based platform yang dimonitor oleh nurse koordinator dan kardiologis. Hasil dan pembelajaran program yang melibatkan 500 pasien selama 2 tahun ini menunjukkan penurunan readmission rate sebesar 40% dan penurunan mortality rate sebesar 25%. Early detection and decompensation memungkinkan adjustment terapi sebelum pasien mengalami exacerbation yang memerlukan hospitalization. Cost effectiveness analysis menunjukkan return of investment yang positif dalam 18 bulan. Model ini menjadi referensi untuk berupa program serupa di Asia. Studi kasus keempat, program kesehatan ibu dan anak di Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan organisasi non-profit mengembangkan aplikasi mobile untuk bidan desa dan kader kesehatan. Aplikasi ini memfasilitas pelaporan kehamilan, monitoring ANC fisik, alert, high risk pregnancy, dan koordinasi rujukan ke puskesmas atau rumah sakit. Ibu hamil juga dapat mendapat SMS reminder untuk jawab pemeriksaan dan edukasi kesehatan. Hasil dan pembelajaran setelah 2 tahun implementasi di 50 puskesmas, program ini menunjukkan peningkatan coverage ANC sehingga 92% dan deteksi dini komplikasi kehamilan meningkat menjadi 35%. Maternal mortality rasio di wilayah plot menurun signifikan. Faktor kesuksesan termasuk pelatihan intensif untuk bidan dan kader, dukung kepala dinas kuat, dan simplicity aplikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Program ini kemudian di scale up ke seluruh provinsi dan menjadi model di provinsi yang lain. Di kasus kelima adalah Apple Heart Study. Apple bekerjasama dengan Stanford Medicine melakukan large scale study yang dengan lebih dari 400.000 partisipan menggunakan Apple Watch. Tujuannya mengevaluasi kemampuan smartwatch dalam mendeteksi atrial fibrillation atau AFib, kondisi aritmia yang meningkatkan risiko stroke 5 kali lipat dan sering tidak terdiagnosis.
Hasil pembelajaran, studi menemukan bahwa algoritma dapat mendeteksi irregular pulse dengan positif prediktif value 80% dari partisipan yang menerima notifikasi dan edukasi melakukan ECG patch monitoring. 34% terkonfirmasi memiliki APIP. Ini membuka peluang screening APIP skala skala populasi menggunakan consumer wearable. Namun, juga memunculkan pertanyaan etikal tentang psikological impact dari notifikasi kesehatan, false positive rate, dan burden pada sistem kesehatan dari follow up. Regulasi VDA, Food Drug Association, kemudian menyetujui fitur AFib detection di smartwatch sebagai over-the-counter screening tool. Jadi kasus keenam adalah COVID remote monitoring di New York. Selama puncak pandemi COVID-19, Mount Sinai Health System di New York mengimplementasikan remote patient monitor untuk ribuan pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah. Pasien diberikan pulse oximeter dan termometer Bluetooth yang terhubung ke aplikasi mobile. Data vital signya otomatis terkirim ke command center yang dimonitor 24 jam selama 7 hari oleh tim medis. Hasil pembelajaran, program ini memonitor lebih dari 5.000 pasien dengan 200 lebih staf. Algoritma early warning system dapat mengidentifikasi pasien yang mengalami deterioration dan perlu hospitalization. Ini mengurangi overwhelm terhadap emergency departemen dan memastikan bed capacity untuk pasien yang truly need it. Respon time dari notification ke intervention rata-rata sebesar 45 menit. Pembelajaran penting adalah pentingnya scalable teknologi infrastruktur, clear protokol untuk escalation dan integration dengan 911 sistem untuk emergency respon. Dari berbagai studi kasus ini, beberapa pembelajaran kunci dapat diambil. Pertama, successful implementasi memerlukan not just teknologi, but also change management, training, and clear workflow integration. Kedua, patient engagement dan user experience design are critical for adoption and sustained use. Ketiga, integration and exciting health system and reimbursement mechanism are necessary for sustainable. Keempat, regulatory framework perlu adaptal dengan teknologi yang lebih rapidly evolving. Kelima, equity consideration harus menjadi prioritas untuk memastikan MH tidak memperlebar healthy disparity tetapi justru menutupnya. Secara keseluruhan, mHealth dan Wearable Device merepresentasikan transformasi fundamental dalam delivery of healthcare. Dari reaktif seeker menjadi proaktif helper, dari episodic encounter menjadi continuous relationship, dari one size fits all menjadi personalized medicine. Indonesia dengan tantangan dan peluang uniknya berada di persimpangan untuk memanfaatkan teknologi dalam mencapai universal health coverage dan meningkatkan health outcome populasi. Namun, keberhasilan memerlukan kolaborasi multi stakeholder, investasi berkelanjutan, regulasi support, dan yang terpenting, putting patient need and safety sebagai center of all innovation. Aplikasi monitoring tracking kesehatan. Ini yang pertama adalah iCare Health Monitor. iCare Monitor Kesehatan merupakan aplikasi yang berguna sebagai pendeteksi detak jantung, mengukur tekanan darah, serta mengukur tingkat pernapasan pada tubuh. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk latihan mengurangi berat badan. Cara mengukur tekanan darah melalui aplikasi ini sangat mudah. Tinggal menekan layar ponsel dengan jari lalu menutup kamera belakang ponsel dengan jari telunjuk secara lembut. Nah, pastikan bahwa kamera belakang ponsel telah tertutup. Dan terakhir, eh, mempertahankan posisi tersebut sampai tes selesai. Yang kedua, tracking health. Yang kedua adalah Samsung Health. Samsung Health merupakan aplikasi dengan banyak sekali fitur untuk menjaga tubuh sehat dan fit di sela-sela pekerjaan. Aplikasi ini mencatat dan menganalisis aktivitas keseharian seperti menghitung langkah, menghitung kalori dari makan yang sudah dimakan dan beberapa lama waktu tidur. Sehingga bisa digunakan untuk mengontrol diet dan lifestyle. Berguna pula untuk mengukur tingkat stres kamu, tekanan darah dan jantung. Kamu juga bisa berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi ini sangat praktis. Meskipun dibuat oleh Samsung, aplikasinya dapat digunakan di ponsel yang bukan Samsung. Yang ketiga ada Your Health Guide. Kalau aplikasi yang satu ini sangat interaktif. Apabila kamu merasa sakit, kamu bisa berkonsultasi melalui aplikasi ini. Saat gejala maupun tanda-tanda sakit mulai menyerang,
Kamu bisa membuka aplikasi ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Setelah itu, aplikasi ada ini akan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tubuhmu berdasarkan analisis gejala yang kamu kirimkan. Lab Sum, diet plan, kalori, counter, and food. Kalau Lab Sum ini lebih fokus pada nutrisi dan diet. Lab Sum digunakan untuk menentukan berat badan, membentuk otot, serta diet yang lebih sehat dan lebih seimbang. Dari aplikasi ini juga bisa dapat rencana makan yang lezat, bahkan pengen rutin untuk minum banyak air. Untuk dietnya, mulai dari karbohidrat rendah, ketogenik hingga protein tinggi. Labsam dapat menemukan rencana diet yang paling sesuai untukmu. Yang kelima ada Google Fit. Mempunyai slogan pemantauan kebugaran. Google Fit merupakan aplikasi yang sangat ringan dan praktis. Google Fit mencatat dan merekam kegiatanmu, baik itu langkah kaki, kecepatan gerak, rute bepergian, hingga ketinggian. Dengan Google Fit, kamu bisa menetapkan target langkah kaki, waktu jarak dan kalori sehingga kamu akan senantiasa sehat. Juga ada tip and trick untuk sehat setiap harinya. Tuh, kelima aplikasi pengontrol kesehatannya pastinya berguna bagi tubuh. Meskipun sudah memiliki aplikasi di atas, jika ada masalah yang serius, jangan lupa untuk segera ke dokter. Karena aplikasi di atas bukan untuk menyembuhkan, tapi penunjang hidup sehat kita. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang mHealth dan wearable device. Habis ini silakan teman-teman semua untuk mengerjakan kuis latihan untuk lebih mengingat materi tentang yang kita bahas pada hari ini. Cukup sekian kuliah kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.